Tuhan, ampuni setiap dosa kami, sucikan kuduskan kami, layakkan kami menghadap hadirat-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengar sebagian dari isi hati-Mu, Roh Kudus beracaralah di tengah kami, sampaikan apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami, dan biar kami boleh taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Oh, tunggu, saya belum menyuruh duduk ya, saudara. Jadi ke kanan dan ke kiri seperti biasa kalau saya yang khotbah, ke kanan dan ke kiri katakan, haleluya, Tuhan Yesus memberkati engkau. Ya, baru duduknya afdol. Oke, shalom semua. Gimana kabarnya? Luar biasa. Kita sudah mulai, kita masuk Oktober ya, sebentar lagi Natalan lagi gitu ya. Cepet ya, cepet. Oke. Dalam bulan ini, tema bulan ini adalah Godly Community, komunitas rohani. Ya, siapa yang dalam bulan ini minggu pertama, kedua, ketiga, semuanya hadir gitu ya dalam bulan ini. Jadi mendengar tentang Godly Community. Ada yang boleh angkat tangannya, jadi ibadah terus maksudnya tiap hari Minggu. Yeay, beri tepuk tangan untuk kita semua. Yang nggak hadir gitu, yang bolong-bolong, mari terus hadir dalam tiap minggu ya, amin. Oke, kita buka di Kisah 2 tentang komunitas rohani, ya, Godly Community. Kisah 2 tentang cara hidup jemaat yang pertama. Oke, kita baca Kisah 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini kebaca gak ya? Kebaca ya? Oke. Silau. Ya, silau ya. Pokoknya ini silau terang Tuhan lah ya. Ya, kita baca ya. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Tuhan mengingatkan kita, Tuhan mengajarkan kita, waktu kita semua sudah dibaptis, ya setelah kita dibaptis kayak ini kan, orang-orang yang menerima pengajaran itu memberi diri dibaptis. Setelah kita dibaptis, Tuhan ingatkan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Jadi Tuhan nggak mau untuk kita cuman habis dibaptis, kemudian udah kita semua bergerak sendiri-sendiri, kita semua kuat sendiri-sendiri. Tapi Tuhan mendesain kita untuk kita masuk dalam sebuah komunitas rohani. Amin. Karena dibilang mereka ini cara hidup jemaat yang pertama. Jadi setelah Tuhan Yesus banyak jiwa murid dimuridkan yang pertama kali waktu Tuhan Yesus datang, jemaat itu, jiwa-jiwa itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tuhan ingatkan kita untuk kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, yaitu pengajaran firman Tuhan. Ya, di Hope ini disebutnya life. Komunitas rohaninya kita sebut life gitu. Kenapa Tuhan Yesus mau untuk kita bersama-sama masuk ke dalam komunitas rohani? Ya, yang pertama agar kita tidak terhilang kembali. Waktu Tuhan Yesus sudah menebus kita di kayu salib dengan darahnya yang mahal, tapi seringkali dalam dunia ini daya tarik dunia, godaan dunia, ya kepahitan mungkin jangan membuat kita lama-lama kita dari tadinya diselamatkan oleh Tuhan, kita kembali menjadi akhirnya mundur daripada Tuhan. Jadi Tuhan ingatkan kita, waktu kita setelah diselamatkan, ya Tuhan mendesain kita untuk kita masuk ke dalam suatu komunitas rohani. Di situ ada pengajaran rasul-rasul, artinya di situ ada pengajaran pemimpin-pemimpin rohani, gembala-gembala life. Gembala life gunanya buat apa? Buat menjaga domba-domba, buat menjaga jiwa-jiwa yang Tuhan sudah tebus dengan darahnya. Jadi Tuhan tahu, kalau kita diibaratkan seperti domba gitu ya. Jadi domba itu binatang yang mudah tersesat. Binatang yang perlu diarahkan, harus ada gembala. Makanya Tuhan ingatkan kita, dalam komunitas rohani itu ada gembala life. Itu mereka akan mengingatkan, mereka akan menasehati, mendorong, mendukung, menguatkan gitu ya, menegur kita. Jadi kita enggak tersesat. Karena domba itu mudah untuk tersesat kembali. Jadi jangan sampai
pengorbanan Tuhan di kayu salib, Tuhan udah berkorban, kita udah diselamatkan, akhirnya kita terhilang kembali. Daya tarik dunia, tipu daya iblis, tipu daya kekayaan, akhirnya kita terhilang kembali. Tuhan ingin untuk kita terus terjaga sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang mengerti katakan amin. Nah, bertekun di dalam pengajaran para rasul, bertekun dalam pengajaran gembala-gembala life. Kenapa sih kita enggak cukup ibadah di sini aja gitu ya? Karena kalau di dalam live itu kan ada gembala-gembalanya, mungkin kalau kita nggak ngerti, kalau di ini kan satu arah. Ada yang khotbah, ada yang menyampaikan isi hati Tuhan, dan kita nggak bisa nanya kalau kita nggak ngerti ya kita, oh iya ya udah tahu. Akhirnya kita nggak ngerti, dan kita juga nggak akan mengalami pertumbuhan rohani karena apa? Kalau kita nggak ngerti atau kita nggak kuat atau kita nggak melakukan firman, juga nggak ada yang tahu, nggak ada yang nasihati, nggak ada yang bilangin. Gitu. Tapi kalau kita di dalam live ada gembala yang ngarahin. Kalau kita udah mulai melenceng-lenceng, nggak sesuai dengan kebenaran firman, ada gembala yang ngarahin. Jangan gitu Ci, jangan gitu Cim, jangan gitu kok gitu ya. Jangan gitu Om. Ada yang ngarahin sehingga kita terus di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan di situ ditulis juga selain pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dalam persekutuan artinya dalam keluarga. Persekutuan itu bukan kayak kumpul aja gitu, ayo kumpul, hangout bareng, pergi bareng, bukan. Tapi persekutuan yang Tuhan maksud di sini adalah komunitas rohani adalah sebagai, bukan hanya sebagai sebuah perkumpulan, tapi sebagai sebuah keluarga. Yang mengerti katakan amin. Kalau perkumpulan biasa, kalau hilang nggak dicari. Tapi kalau keluarga, hilang dicari. Benar ya? Anak saudara kalau misalnya, ini udah jam 2 pagi, kok nggak pulang-pulang? Cari nggak? Atau jangan-jangan anak gue udah 20, ada 20, nggak apa-apa lah. Satu hilang lumayan ngirit beras gitu ya, ngirit beras gitu. Enggak ya, kalau ada yang hilang kita pasti, mana nih si Acong, maaf ya kalau yang namanya Acong. Maaf nih, mana nih si Acong nih. Kalau pulang-pulang sih udah jam 2 diteleponin, aduh nggak diangkat-angkat lagi. Khawatir, bingung. Itu keluarga, saling menjaga. Amin. Dan kalau keluarga itu, kalau ada yang lemah mungkin di rumah sakit, semua isi keluarga pasti akan, bahasa Perancisnya ya, senewen. Aduh, gimana nih? Aduh sakit ini kok nggak baik-baik. Dikasih obat ini, kasih ini. Kok nggak baik-baik? Udah dokter A, B, C. Kok nggak baik? Waktu lemah semua orang akan bingung, semua orang akan jaga gimana biar dia menjadi kuat kembali, gimana dia menjadi sehat kembali. Ya jadi kenapa Tuhan mau kita masuk ke dalam sebuah komunitas rohani setelah kita dibaptis, setelah kita diselamatkan. Itu yang pertama, agar tidak terhilang kembali. Yang mengerti katakan amin. Tidak ada seorang pun yang cukup kuat, terlalu kuat untuk tidak masuk dalam komunitas rohani. Ya, sekali lagi tidak ada seorang pun yang terlalu kuat, cukup kuat untuk tidak masuk dalam sebuah komunitas rohani. Yang mengerti katakan amin. Ya, yang kedua ya. Yang kedua. Di dalam Kisah 2 ayat 42b. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ya, dibilang mereka semua berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa, dan ketakutanlah mereka semua. Jadi pas mereka berkumpul, mereka berdoa, ketakutan kenapa? Karena para rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kenapa bisa waktu berkumpul itu mendoakan banyak mujizat dan tanda? Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Bukan saja waktu kita bersekutu saat teduh di rumah masing-masing, itu kita persekutuan, encounter, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Tapi waktu kita berkumpul bersama, itu ada hadirat Tuhan yang spesial. Ada pengurapan Tuhan yang spesial. 2-3 orang berkumpul, kalau enggak Tuhan enggak akan bilang 2-3 orang berkumpul aku hadir. Tuhan enggak akan bilang gitu. Ya terserah sendiri-sendiri pun, ya sudah aku hadir. Memang Tuhan hadir dalam waktu kita saat teduh pribadi. Tapi Tuhan ingat tegasin lagi 2-3 orang berkumpul hadir. Artinya kalau satu orang misalnya ya, satu orang itu bisa mengalahkan 1000. 2 orang bukan 2000, 2 orang jadi 10.000. Berlipat-lipat. Jadi ada pengurapan namanya korporat. Waktu kita berkumpul bersama,
waktu kita saling berdoa bersama, pengurapan Tuhan semakin lebih lagi dinyatakan di dalam kehidupan kita. Yang mengerti kata amin. Ya, di dalam Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Tuhan ingatkan gini, karena itu hendaknya kamu saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa itu yang pasti ada di dalam komunitas rohani, di dalam kelompok kecil, di dalam live. Nggak mungkin di sini saling mengaku dosa semua. Nggak mungkin, itu pasti ada di kelompok-kelompok kecil, saling mendoakan, saling mengaku dosa. Itu ada terjadi, saling itu terjadi di dalam kelompok-kelompok live. Jadi waktu kita saling mendoakan, ya kenapa? Aduh saya ini tukang masih ngomongnya kasar terus. Udah saya halus-halusin, tiba-tiba kasar lagi, meledak lagi. Saya suka caci maki orang. Aduh saya pahit, saya nggak bisa ngampunin nih. Waktu kita berkata seperti di dalam live kita mungkin berkata seperti itu, nanti teman-teman live kita akan doain, ayo sini kita doain, kita nasehatin, ditegur dan kemudian didoakan. Biar apa? Biar kita nggak menyimpang dari firman Tuhan. Biar kita kedapatan menjadi sembuh. Kan dibilang saling mendoakan supaya kamu sembuh. Waktu kita mendoakan, kita sembuh. Waktu kita sembuh, artinya kita kedapatan menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Waktu kita kedapatan menjadi orang benar di hadapan Tuhan, setelah kita saling mendoakan, firman Tuhan bilang, doa orang benar, ayo sama-sama baca dengan saya. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Waktu kita saling mengaku dosa dan kita saling mendoakan, kita kedapatan sebagai orang benar. Waktu kita kedapatan sebagai orang benar, ya kan kita sembuh, kita kedapatan sebagai orang benar. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Artinya kuasa waktu kita berdoa itu kuasanya lebih besar dibanding waktu kita berdoa tapi kita masih nyimpan kepahitan, kita masih nggak kedapatan sebagai orang benar, kita masih benci sana sini, masih kata-kata kita masih kasar, kita belum sembuh, kita doa, kita kuasa itu nggak akan ada. Tapi waktu kita taat firman Tuhan, waktu kita bertobat, waktu itu kita mengaku dosa dan kita kedapatan sebagai orang benar, doa itu besar kuasanya. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi Tuhan mau kita semua waktu kita ada masalah gitu ya, Tuhan mau kita malah saling mengaku dosa, kita saling mendoakan. Jangan sampai kita malah minta nasihat-nasihat orang yang nggak kenal Tuhan, orang fasik. Ya Tuhan bilang gini kan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya Tuhan bilang jangan ke nasihat orang fasik. Kita seringkali walaupun kita udah anak Tuhan, kita udah tahu mengerti firman, udah diajarin firman, gitu tiba-tiba, aduh bokek lagi nih, aduh bangkrut lagi gimana nih, langsung ke orang pinter lah, ke tukang ramal lah, judi lah, mabok-mabokan mungkin, aduh pusing nih pusing. Seringkali kita melakukan hal pada waktu kita terjadi masalah, seringkali kita salah mengambil langkah. Masalah Tuhan izinkan untuk sebenarnya, ya masalah Tuhan izinkan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita salah langkah, masalah akan membawa kita kepada celaka, yaitu keluar dari rencana Tuhan. Jadi Tuhan ingatkan kita kalau kita dalam komunitas rohani, kita nggak sendirian. Waktu ada pergumulan, waktu ada masalah, kita nggak bingung. Kalau orang udah ada masalah tuh biasanya bingung ya, panik, bingung. Aduh gimana, pusing, nggak bisa berpikir jernih. Pikirannya tuh pendek gitu ya. Aduh jalan pintas, ya udah deh. Gimana nih, gue kesel sama suami gue, selingkuh terus. Nah kesel ya sendiri, bisa aja. Udahlah gue ceraiin. Dan kalau nggak dalam komunitas rohani, nggak ada orang yang menasehati, mengingatkan, perceraian itu tidak boleh loh, sama Tuhan itu dibenci loh, jangan melakukan perceraian. Kalau kita sendiri,
tiap kali diselingkuhin udah langsung cerai. Seperti itu ya. Nggak ada yang ingetin, nggak ada yang ingetin. Atau bahkan kalau kita ke orang-orang, kita nanya kepada orang teman-teman kita yang mungkin nggak kenal Tuhan, nggak ngerti firman, nggak ngerti kebenaran firman, mereka akan mungkin pas lagi kita tanya, iya cerai aja, diselingkuhin itu mah udah langsung aja cerai. Misal seperti itu ya. Jadi itu kita tidak akan dapat nasihat-nasihat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita nggak akan dikuatkan. Jadi jangan sampai ada orang yang kesepian gitu. Jangan sampai ada orang yang bergumul sendiri. Jangan sampai ada orang yang nggak dapat pertolongan. Tapi dalam komunitas rohani itu kita saling, ya tadi ya keluarga, saling jaga, saling ingetin, saling kuatin, saling doain, saling mengaku dosa. Untuk apa? Untuk mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Untuk rencana Tuhan tergenapi seluruhnya di dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Ada ya cuma yang setengah-setengah ya. Pertama kuat, sungguh-sungguh apa tiba-tiba nggak masuk di dalam satu komunitas rohani yang Tuhan udah desain untuk setiap orang percaya yang sudah diselamatkan. Tuhan desain untuk nggak ada lagi yang terhilang. Waktu kita dalam masalah terjadi, akhirnya kita hilang, akhirnya kita mengambil jalan sendiri dan akhirnya rencana Tuhan tidak tergenapi seluruhnya, hanya sebagian lagi udah berantakan sesuai dengan rencana kita sendiri. Dan saya percaya rencana Tuhan itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Karena itu kita benar-benar di dalam kita masuk ke dalam komunitas rohani yang disebut live di tempat ini, kita akan sama-sama terjadilah rencana Tuhan seluruhnya terjadi di dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Yuk beri tepuk tangan untuk Tuhan. Yang ketiga, kita baca di Kisah 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yang ketiga, komunitas membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Kenapa banyak orang nggak suka masuk komunitas rohani? Nggak mau. Mungkin bisa alasan apa? Sibuk, sibuk. Atau nggak penting, itu nggak penting. Yang penting kita diselamatkan, yang penting kita persekutuan sama Tuhan aja, titik. Tapi kan tadi kita sudah belajar ya, sama-sama. Komunitas rohani itu adalah desain Tuhan sendiri untuk jangan ada yang terhilang. Desain Tuhan sendiri agar rencana Tuhan terjadi seluruhnya dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang juga kenapa seringnya nggak mau masuk rohani, nggak mau masuk komunitas rohani, nggak mau masuk, kenapa? Udah ayo Cim, ayo gitu ya misalnya. Nggak mau, kenapa? Karena seringkali kita gini, trauma, takut nanti kalau sering ketemu nih, bisa-bisa nanti kita kesel-keselan, pahit-pahitan gitu ya, benci-bencian, luka hati. Nanti ngomongannya dia kasar jadi nggak mau, nggak suka gitu. Seringkali kita takut masuk ke dalam komunitas rohani, nggak mau gitu ya, karena kesibukan, karena merasa nggak penting, tapi juga karena kita takut trauma, takut dilukai hatinya gitu. Sedangkan firman Tuhan berkata, dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Waktu kita bertekun bersama, waktu kita merendahkan hati kita bersama-sama, ya berkumpul tiap-tiap hari ya, jadi nggak mut-mutan, jadi regular, konsisten, tiap-tiap hari, berkumpul di situ lagi, di komunitas itu lagi, dengan rendahkan hati sama-sama. Tuhan ingatkannya gini, bertekun dan sehati, Roh Kudus akan semakin membentuk kesatuan di dalam hati kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi bukannya malah biasanya kita takutnya gini kan, biasanya orang kalau tambah deket tuh, tambah tahu nih, tambah tahu isinya lah gitu ya. Dianya tukang ngambekan lah, tukang ini, udahlah. Jadi mendingan cuman kayak ini aja, nggak terlalu harus masuk ke dalam komunitas rohani. Di sini aja cuman, halo Cim, baik. Halo, puji Tuhan, gimana kabarnya, baik. Padahal nggak tahu namanya, nggak tahu rumahnya di mana, nggak tahu karakternya, nggak tahu pergumulannya gitu. Cuman tahu hai gitu aja, mungkin lihat muka aja. Sekarang aja malah susah ya, ada masker bisa salah orang gitu ya. Sering kayak mau nepuk orang, salah gitu karena pakai masker gitu. Nah, Tuhan ingatkan kita di dalam komunitas rohani itu sebenarnya waktu kita berkumpul bersama regular,
nggak mut-mutan, terus kita berkumpul bersama, bertekun, itu waktu kita rendah hati sama-sama, malah semakin kesatuan hati itu akan semakin terbentuk. Karena Roh Kudus sendiri yang akan membentuknya, menyatukan kita sama-sama. Yang mengerti katakan amin. Nah kan firman Tuhan bilang gini ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Seringkali kita tuh kan benar, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita seringkali kumpul bersama, jangan-jangan kita saling tajam-tajaman nih, tusuk-tusukan gitu. Nah lo tusuk sana, tusuk lo. Justru salah. Menajamkan itu, yang Tuhan ingatkan, beri pengertian adalah mengikis. Jadi kayak sebuah puzzle gitu ya. Jadi kalau misalnya ada, kita semuanya adalah tubuh Kristus. Masing-masing kita menjadi satu keutuhan tubuh Kristus. Jadi ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya segitiga gitu, puzzle, segi 5 gitu ya. Nah, misalnya kita bentuknya, sekarang kita bulat nih, karakter-karakter kita nih masih perlu dikikis. Ternyata di dalam tubuh Kristus itu, bentuknya itu misalnya ada yang kosong adalah segitiga. Bulatnya kita, lingkaran itu akan dikikis oleh teman-teman dalam komunitas kita. Dikikis untuk menjadi segitiga. Dikikis karakter-karakter kita yang tidak baik, karakter kita nggak sesuai dengan firman, kata-kata kita yang masih kasar, masih kotor, suka caci maki gitu ya. Akan Tuhan kikis, sesama kita akan mengikis. Untuk apa? Menjadi segitiga yang kan dia masih bulat, karakter waktu kita dibentuk akhirnya segitiga, dan itu masuk ke dalam pasal sebuah keutuhan tubuh Kristus. Jadi adalah pengertian salah, mungkin tipu daya iblis ya, kalau jangan masuk komunitas, ntar tambah berantem, saling luka, saling berantem. Salah, justru waktu kita terus tekun, kita akan semakin sehati, dan kita akan semakin utuh sebagai melengkapi sesama tubuh Kristus. Yang mengerti katakan amin. Nah, di dalam komunitas rohani, dalam life, itu ada 4 nilai ya. Karena apa? Untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, yang pertama apa? Ya, kan life ya. Yang pertama love, impact, fun, sama equip. Yang pertama love. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus, kita mendapat kasih Tuhan. Kasih Tuhan mengasihi kita, baru kita akan bisa mengasihi sesama kita. Gak akan kita bisa mengasihi sesama kita kalau kita belum menerima kasih Tuhan terlebih dahulu. Orang dunia, orang yang gak kenal Tuhan, kalau kita tuntut gitu, kamu dong harus mengasihi. Mereka tidak akan bisa mengasihi karena mereka belum pernah dikasihi oleh kasih Tuhan sendiri. Hanya orang-orang yang sudah menerima kasih Tuhan yang bisa mengasihi sungguh-sungguh. Kalau misalnya orang dunia taunya, orang gak kenal Tuhan taunya, kalau lu baik, gue baik, itu bisa, itu gampang. Tapi kalau lu jahat, gue baik, nehi-nehi, sorry, gitu, enak aja, jangan, lu jahat, gue bisa lebih jahat sama lu. Itu yang orang dunia katakan. Tapi di dalam Tuhan ingatkan kita, kasih adalah sebuah komitmen. Lu jahat, lu baik, gue tetap mengasihi lu. Gimana caranya biar kita bisa mengasihi? Karena kita telah terlebih dahulu dikasihi Tuhan. Amin. Di dalam komunitas rohani kita akan saling, yaitu apa? 9 buah roh akan terjadi di dalam komunitas rohani, di dalam kehidupan kita. Tuhan akan munculkan satu persatu. Waktu kita saling doakan, saling nanti 9 buah roh itu, jadi kan kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera itu kita dapat dari persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Tapi kemudian kita bisa saling apa? 9 buah roh ya, 6 buah roh lainnya, kesabaran, kemurahan, itu akan keluar. Waktu kita bersekutu dengan Tuhan, waktu kita mulai saling mengasihi, saling mengampuni, 9 buah-buah roh yang lain juga akan keluar. Yaitu apa? Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, itu akan keluar bersama-sama. Dan waktu semuanya sudah keluar, kita akan menjadi terang Kristus. Amin. Terang kita akan menjadi seperti terang Kristus. Yang kedua kan impact. Buah roh yang kita keluarkan, itu orang akan lihat, ini waktu misalnya di rumah ya,
suasana panas, berantem sana sini apa. Tapi waktu kehadiran kita, tiba-tiba udah jangan berantem, jangan stres. Ya kita dengan kata-kata kita yang lembut, kita dengan kata-kata kita yang ramah, kita tabur kebaikan, ya sopan. Orang akan mencicipi buah kita, kok orang ini kok penuh damai sejahtera ya. Kok orang ini kok penuh sukacita ya, dikala semua orang stres, kehilangan sukacita, kok orang ini penuh dengan sukacita, membawa berkat, membawa damai. Dan orang akan datang kepada Tuhan. Kita akan seperti terang yang menerangi jiwa-jiwa dan mereka akan, kita hidup itu akan berdampak. Bukan hidup kita malah dipengaruhi oleh dunia, oleh orang-orang yang gak kenal firman Tuhan. Tapi hidup kita malah berdampak. Ya itu impact. Dan setelah impact apa? Sukacita, fun. Kita percaya kita sukacita bukan karena masalah tidak ada dalam hidup kita. Kita sukacita bukan karena doa-doa kita sudah dijawab. Tapi kita sukacita karena sampai hari ini kita masih hidup. Amin. Kita sukacita karena nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Itu sukacita kita. Kalau firman Tuhan bilang gini kan, satu orang bertobat, seisi surga akan bersukacita. Ya, jadi kalau ada satu orang bertobat di dalam komunitas ya, satu orang bertobat, satu orang ditambahkan, itu sukacita Tuhan akan memenuhi kita semua. Kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang harusnya penuh dengan sukacita ilahi. Amin. Nah, di dalam Alkitab kan disebutkan ada perumpamaan gitu ya, tentang seorang yang punya 100 domba. Waktu satu domba hilang, dia mencari sampai ketemu. Setelah ketemu, domba itu langsung dibawa di bahunya, langsung dia dengan gembira, aku nemuin domba ini, kesenangan ya. Dan dia, firman Tuhan bilang apa? Dia memanggil teman-temannya, tetangganya semua, ayo saudara-saudara dia panggil untuk apa? Mari bersukacita dengan aku, langsung dia traktir makan. Dia bersukacita. Seorang yang bertobat itu, pemilik domba itu kan ibarat adalah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sangat bersukacita dengan adanya satu orang bertobat. Begitu pula dengan perumpamaan dengan anak yang hilang. Anak bungsu yang hilang, waktu papanya tiba-tiba anaknya itu datang kembali ke rumahnya, papanya langsung bilang ke pegawai, cepat ambilkan jubah yang terbaik, cepat berikan cincin, cepat beri sepatu dan potong lembu yang tambun untuk kita, mari bersukacita, mari kita makan bersama, mari kita merayakan sukacita itu karena anakku yang hilang telah kembali. Begitu pula kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, waktu kita sama-sama masuk dalam sebuah komunitas rohani, ada orang jiwa-jiwa baru bertobat, diselamatkan, kita pun akan penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena hati kita seperti Bapa di surga. Amin. Bapa di surga gitu ngelihat jiwa yang bertobat, yang diselamatkan, dia akan bersukacita. Begitu pula dengan kita. Waktu tiba-tiba ada jiwa-jiwa baru yang diselamatkan, kita akan bersukacita. Ayo. Jadi penuh dengan sukacita. Amin. Yang keempat yaitu equip, dimuridkan untuk memuridkan. Kita jangan sampai hidup kita untuk egois untuk diri kita sendiri. Saya udah dimuridin nih, Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa saya saja. Kita nggak pikir orang lain masih belum percaya Tuhan, masih belum terima keselamatan, nggak apa-apa lah, biarin aja. Yang penting saya sudah diselamatkan. Yang penting saya sudah dimuridkan. Biar saya bertumbuh kuat, biar saya taat firman Tuhan. Yang penting saya hidupnya udah nyaman. Yang lain terserah. Jangan sampai Tuhan ingatkan, jangan sampai kita hidup dalam kepentingan diri sendiri. Egois, masih yang penting Jadi kita kayak gini, Tuhan Yesus darahnya sudah mati di kayu salib, mengorbankan darah yang sangat mahal. Dan tapi itu hanya untuk saya, kita nggak terlalu mikirin yang lain. Loh, Tuhan Yesus darah yang mahal itu untuk semua orang kan. Jadi mari kita yang sudah dimuridkan, kita sekarang mulai berbuah. Kita mulai melayani, kita mulai memuridkan. Ya, saudara bisa bayangin nggak? Ini akan banyak jiwa-jiwa yang akan Tuhan selamatkan. Setelah diselamatkan, mereka siapa yang muridin? Apakah ketua live kita aja? Apakah gembala live kita aja? Masa satu gembala live memuridkan 1000 domba belum? Gimana caranya dia mau perhatiin satu-satu? Gimana untuk saling bertumbuh? Gak bisa ya. Jadi kita mulailah, kita yang sudah dimuridkan, kita juga mulai melangkah
untuk melayani, kita juga mulai melangkah untuk kita memuridkan jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Untuk mereka juga bertumbuh kuat, untuk mereka juga semakin mengenal Tuhan dan semakin berbuah-buah dalam Tuhan. Yang mengerti kata amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Nah, ke depan ini ya kalau kita tahu gitu ya, tahun 2003 atau 2004, ini katanya keadaan semakin tidak baik. Katanya akan ada resesi atau apa gitu ya, ekonomi apa segala, keadaan tidak semakin baik. Kalau kita mengerti keadaan tidak semakin baik, mari kalau Tuhan udah desain seorang anak Tuhan masuk dalam komunitas rohani biar apa? Biar dia nggak terhilang kembali, biar nggak lemah sendirian, biar nggak bergumul sendirian saat menghadapi ke depan yang sedang tidak pasti. Ya, kalau kita mengerti seperti itu, mari kita benar-benar masuk tergabung dalam sebuah komunitas rohani. Yang mengerti kata amin. Di sini yang belum boleh angkat tangannya? Oh, semuanya udah ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nggak ada yang ngaku ya. Ya udah. Intinya yang belum, ayo kita sama-sama masuk dalam sebuah komunitas rohani. Ya, untuk apa? Biar kita tidak terhilang kembali. Untuk apa? Biar kita biar rencana Tuhan seluruhnya tergenapi dalam hidup kita dan biar kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Dan yang sudah masuk ke dalam live, ke dalam komunitas rohani, ayo sekarang mulai melangkah untuk bersama-sama memuridkan. Jadi hidup bukan untuk me lagi, tapi hidup untuk Kristus. Dipakai untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memuridkan. Seperti amanat agung. Mari kita sama-sama juga menyelesaikan amanat agung, ambil bagian, yaitu apa? Jadikan semua bangsa muridku. Artinya kita juga memuridkan. Kita mulai melangkah memuridkan banyak jiwa-jiwa yang akan Tuhan kirim, banyak jiwa-jiwa yang akan bertobat gitu ya. Mari kita juga mengambil bagian kita, yaitu apa? Kita juga memuridkan mereka yang kita sudah dimuridkan. Yang mengerti kata amin.